Muhammadan abdu rasuluh. Yang saya hormati para orang tua kami yang hadir, para senior dan juga teman-teman dari MM semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan kita, Allah berikan kemanfaatan dan keberkahan hidup dunia akhirat. Setiap hari Rasulullah itu selalu mengusahakan 4 hal. Tolong ini dicatat baik-baik. Hidup ini akan menjadi sukses ukurannya pada 4. Jadi jangan pernah mengukur kesuksesan itu kepada apapun kecuali kalau 4 ini tidak ada dalam hidup kita. Pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus selamat secara agama. Artinya apapun yang kita peroleh, karir, mau finansial, mau apapun, kalau itu sudah tidak sesuai dengan agama, tidak menyelamatkan keberagamaan kita, maka jangan pernah dilakukan karena itu bukan ukuran kesuksesan. Kenapa? Karena selalu orang itu mengukur kesuksesan kepada yang dohir. Maka ini harus jadi panduan dulu. Jangan pernah mengukur kesuksesan kalau dia lepas dari agama. Jadi apa yang kita lakukan ini, Allah maksudi wa ridho kamatlubi. Semuanya untuk cari ridho Allah. Ini menjadi kunci kita. Jadi kalau Anda melakukan bisnis, Anda melakukan apa saja dengan agama, sudah tinggalkan. Karena nanti jangan-jangan itu tidak menjadikan keberkahan, malah menjadi istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu pembiaran dari Allah. Istidraj itu dilulu, diujo, kalau bahasa Sundanya disungkun. Kelihatannya kita mendapatkan sesuatu, tetapi itu tidak menyelamatkan kita untuk akhirat kita. 1. 2. Apapun yang menyehatkan. Dalam bahasa agama ada sehat, ada afiah. Allah menanas alka salamatan fidin. Pertama, selamat dalam beragama, jauh dari kesirikan, jauh dari sesuatu kemudaratan, jauh dari semua yang merusak akhlak budi pekerti. Yang kedua, bagaimana kita menyehatkan fisik, psikis, dan rohani. WHO menulis orang sehat itu dalam 3. 1, sehat fisik. 2, sehat mental. 3, sehat sosial. 3-tiganya kita dapatkan dari ini. Harus ada yang keempat menurut Islam, yaitu secara rohani. Hari ini fisik kita, alhamdulillah kita lihat semuanya harus sehat, maka kita jangan sampai kita jualan propolis, tapi kita sendiri malah tambahan tidak sehat. Kan pertama diri kita dulu yang baru ini. Jadi yang kedua, tapi sehat fisik bukan afiah. Afiah itu sehat fisik, sehat sosial, sehat mental, sehat rohani. Koruptor-koruptor itu sehat secara fisik, tetapi tidak afiah. Allah para pencuri itu jauh lebih energi daripada Pak Muhammad Siddiq dari mana. Tapi apakah dia afiah? Tidak, dia sehat. Bisa mengejar, lari, bawa motor orang begitu. Oke. Dan itu sehat saja. Maka yang kita minta afiah. Yang ketiga, kalau kita jiwa ziyadatan ilmi, yaitu ziyadah ilmu kita senantiasa bertambah. Malam hari ini kita tidak aja kedua bagaimana afiah. Yang ketiga, kita juga harus menambah ilmu pada malam hari ini. Tidak hanya Anda, tapi saya juga akan belajar dari give and take. Karena ilmu ini menjadi imamul amal. Al ilmu imamul amal. Ilmu itu guidance dan panduan amal. Luar biasa teman-teman MM itu rajin banget, jam 10 udah duhur. Masya Allah, luar biasa. Jam 11 sudah asar, padahal dia tinggal di Indonesia. Maka tidak berdasarkan ilmu, maka tidak diterima. Ilmu itu penting. Barang siapa pengen dunia, waman arodat dunia fa'alaihi ilm. Waman aradal akhirah fa alaihi ilm. Waman aradaka dunia wal akhirah fa ilm. Siapa yang pengen dunia perlu ilmu. Nah, maka kita dibimbing oleh Mbak Dia, dibimbing oleh bagaimana Mas Ipo, bagaimana ilmu untuk mencari dunia.
Tapi juga bagaimana kita harus ilmu mencari akhirat. Artinya dibulkan dua-duanya ilmu. Makanya nanti menuntut ilmu ini agak sayang karena sudah lama banget ini MM nggak bikin kajian sama saya. Saya nggak tahu ya, apa saya sudah di blacklist apa gimana kok lama sekali nggak ini. Jadi mudah-mudahan nanti lebih runtut lagi, meskipun memang saya banyak ada kesibukan luar biasa. Besok pagi saya sudah ke Jakarta, Jakarta langsung ke Batam, Batam langsung ke Pekanbaru, Pekanbaru baru ini. Malam ini mohon maaf saya juga tidak bisa optimal karena saya ditunggu oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, jadi kita ada kajian bareng di Jogja ini. Ini Ustadz Abdul Somad pas di Jogja. Tadi malam sudah saya bersamai di Masjid Jogakarian. Malam hari ini masih di Jogja dan saya harus nemuin karena saya minta yang kedua biar Ustadz Abdul Somad dulu. Jadi maka yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana kita bertambah ilmu. Ilmu apa? Ilmu nafi. Ilmu yang membawa kemanfaatan. Bukan ilmu hitam, bukan ilmu yang membawa kemadaratan. Oke, yang keempat ya ini. Ini akan masuk materi. Wa barokatan firiski. Kenapa yang diminta berkah bukan sekedar banyak? Karena yang banyak belum tentu berkah. Apalagi sedikit. Sedikit nggak berkah, nggak ada artinya. Kita ingin bagaimana membawa keberkahan dalam hidup kita dengan rezeki yang banyak. Dan kita memang dituntunkan untuk mencari rezeki, berdoa untuk tambah rezeki, itu dituntunkan oleh Rasulullah. Karena apa? Berkahnya rezeki nanti membawa kemanfaatan diri kita dan orang lain. Makanya nanti ada 5 fadilah. Teman-teman yang di MM ini tolong diperhatikan baik-baik. Kenapa kita berbisnis ini? Kenapa keluarga kita ada bisnis? Ada banyak alasan. Pertama, kaya dari pengusaha itu menjadi sabda Rasulullah. Rasulullah jelas-jelas bersabda dalam riwayat Ahmad, hendaklah kamu berdagang karena 90% rezeki itu di dalam perdagangan. Jadi orang yang usaha bisnis, sebetulnya bisnis ini adalah satu sunnah anjuran dari Rasulullah. Nah, nanti kalau diulas lebih dalam, karena bagaimanapun juga jangan sampai kita ini menjadi orang yang menerima, bukan memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas berarti dia harus punya aset. Tangan di atas dia harus punya penghasilan. Itu. Walaupun kadang-kadang ada yang aneh. Oh, kalau gitu kalau minta-minta ngambilnya dari atas. Jadi bukan. Itu tangan di atas itu atau bahasa majazi ya. Bukan kok terus kalau ngasih terus nanti di wujud sini terus ngambilnya dari atas. Nah, itu tidak termasuk. Tidak termasuk ya. Itu. Nah, dari sini maka tolong dicatat baik-baik. Pribadi Rasulullah mencontohkan bagaimana ini masih musim Maulid Nabi yang banyak orang tidak mencontoh Rasulullah bagaimana Rasulullah berdagang. Dari mulai umur 12 tahun semua 17 tahun sudah dagangnya bahkan sampai ke luar negeri. Saya tidak yakin teman-teman yang MM ini sudah ya. Padahal perdagangan itu sampai ke luar negeri. Jadi ini menjadi poin penting. Dan kita lihat nanti kalau kita ulang, kita agak mereview lagi ya karena sudah terlalu banyak. Di dalam surat An-Najm bahwa orang menjadi miskin itu bukan kehendak Allah. Jadi begini, tolong dicatat baik-baik. Takdir itu ada 2 ya mas, bapak semuanya, teman-teman MM semuanya. Takdir itu ada takdir yang ghairu mughayyarot, ada takdir yang mughayyarot. Ada takdir yang dependensi, ada takdir yang otonomi. Dependensi itu Anda lahir di mana nggak bisa milih. Udah saya ulang ya, bahwa Mas Sidik jadi laki-laki nggak bisa milih deh. Maula ini mohon maaf jadi perempuan nggak bisa milih. Ambar ini jadi perempuan nggak bisa milih, ya itu semuanya. Mila jadi perempuan nggak bisa milih, bahkan Pak Mukpudi jadi laki-laki itu bukan pilihan. Itu yang disebut takdir yang ghairu mughayyarot. Anda lahir di Cirebon, Anda lahir di mana lagi itu? Di Indra Asni ini di mana ini? Nggak tahu.
di Jakarta, di Jogja, nggak bisa milih. Orang tua kita siapa, nggak bisa milih. Itu takdir yang nggak ada. Sudah, jangan diutik-utik. Itu nggak ada pertanggungjawaban. Karena kalau boleh milih, pasti Pak Muhammad Siddiq milih jadi anaknya Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo. Kalau boleh milih, Siddiq pasti pilih jadi anaknya SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Siddiq anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau sama Siddiq. Tapi itu bukan pilihan, itu yang saya maksud. Tapi rezeki itu pilihan. Bahkan usia yang ditakdirkan itu masih mughayyarat, masih digenggam malaikat di antara bumi dan langit. Jadi belum diturunkan ke bumi. Bisa diusahakan dengan apa? Dengan doa. Doa menembus takdir. 2 dengan silaturahmi seperti ini. 3 dengan usaha, ikhtiar. Karena rezeki itu ada yang ditentukan, ada yang karena ikhtiari. Itu diem aja di rumah, insya Allah tetap hidup. Tapi rezeki Anda ya segitu-itu aja. Kalau Anda nggak mengusahakan, Anda nggak pernah posting, nggak pernah usaha untuk nggak pernah closing, ya selamanya Anda juga segitu-itu aja. Wa ma minta batin fil ardi ila Allahi rizquha. Cacing aja itu nggak kerja juga dapat rezeki, tapi ya segitu-itu aja. Maka diperlukan usaha, bahkan usia. Siapa yang pengen panjang usia? 1, banyak sedekah. 2, sering silaturahmi. 3, usaha kesehatan. Itu bagian dari orang yang memperpanjang rezeki, memperpanjang usia dan memberkahkan rezeki. Bapak Ibu yang saudaraku semuanya, maka harus dicatat bahwa kemiskinan bukan takdir yang tidak bisa diubah. Jadi kemiskinan itu bukan ditakdirkan oleh Allah dalam pengertian semuanya takdir, tapi itu takdir yang mughayyarat, takdir yang masih bisa kita ubah. Ini tolong dicatat baik-baik. Jadi jangan sampai nanti, wah kamu gimana, keluargamu kurang gini, itu sudah takdirnya kok. Orang kalau udah takdir, walaupun sudah di bibir, kalau takdirnya nggak kena, ya nanti tetap lepas. Jangan berpikir bahwa orang itu kalau takdirnya mati, itu walaupun kepalanya hilang, ya dia tetap masih hidup. Itu namanya orang tidak paham tentang takdir. Itu walaupun kelindes kereta, kepalanya hilang, tapi kalau takdirnya nggak mati, dia tetap nggak mati. Jadi dia hidup tanpa kepala. Ya itu namanya orang nggak tahu takdir. Ya, jadi takdir itu ada takdir yang ada kauniyahnya, ada asbabiyahnya, ada semuanya. Dan inilah maka nanti terbukti di dalam tarikh karena banyak saya dikira Rasulullah itu orang miskin. Itu. Padahal kita lihat nanti bagaimana kekayaan Rasulullah. Ya, kita lihat dari mulai pernikahannya saja itu 8 miliar itu. Saya yakin di antara teman-teman yang ikut Zoom ini, partisipan ini nggak ada satupun yang dia kemarin ngelamarnya dengan mahar 8 miliar. Cuman seperangkat alat sholat sama Quran memuskabkan tunai. Mau 300.000 ya Allah itu. Meskipun memang mahar itu bukan nilai tukar. Makanya tidak ada orang mahar ditentukan kecantikan. Dewi cantik, maka maharnya 1 miliar itu semuanya. Ambar ini cantik, 500.000 itu semuanya. Irma itu, tapi kok Irma sudah tua, maharnya 100.000 aja. Enggak ada hubungannya. Irma mau 5 miliar boleh. Mbak Zubaidah mau 2 miliar karena itu ketentuan. Artinya apa? Ini menunjukkan betapa memang mahar itu adalah bukan nilai tukar. Jadi, kenapa kita harus berdagang? Kenapa kita berbisnis di sini? Paling tidak ada 5 keuntungan, catat baik-baik. 1. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, pedagang itu yaitu at-tajir soduk. Nanti akan kita bahas apa itu at-tajir soduk itu. Nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Pedagang yang dia ada kejujuran, maka jaminannya surga tertinggi. Karena apa? Dia nanti akan dibersamakan dengan orang yang mati syahid dan bersama Rasulullah di tingkatan tinggi. Ternyata pedagang yang jujur, ternyata jujur dalam dagang saja itu sudah sama dengan orang perang fisabilillah. Saya tanya,
orang dagang dengan orang perang itu lebih berat mana kira-kira? Disuruh dagang dengan suruh perang, pilih mana Siti kira-kira? Itu. Tapi disejajarkan. Perang itu jelas minimal dia ambulan, maksimal billahi taufik walhidayah. Jelas itu risikonya. Maka tetapi itu disejajarkan dengan teman-teman yang bisnisnya, maka jaga kejujuran. Jujur itu nanti dalam banyak aspek, itu jujur berkaitan dengan mas'uliyah, pertanggungjawaban di akhirat. Karena nanti kalau Anda nggak dagang, Anda nggak mau cari rezeki, nanti jangan dikira ya, Anda bisa masuk surga melenggang karena ibadah saja. Loh, ibadahnya bagus, solehnya luar biasa, hidupnya di masjid terus bacanya Bismillah, luar biasa. Dia lulusan YIN SAG, sarjana alam goib. Itu haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah, masya Allah luar biasa. Tapi ternyata dia tidak memberi rezeki kepada keluarganya. Maka final neraka menunggunya karena dia tidak tahu tanggung jawab. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bagaimana seorang laki-laki punya tanggung jawab terhadap rezeki yang ada di dalam istri dan anak-anaknya yang ditanggungnya. Nah, satu. Jadi keutamaan pertama yang pasti kita dapatkan, orang yang at-tajir soduk, orang-orang yang dagang dengan memegang kejujuran. Satu dagang itu sendiri disebut sebagai pedagang, bukan pegawai negeri, bukan apa-apa. Dan ternyata kita merasakan sekarang, kalau kita ke bank yang ngantri ngular itu pasti bukan pedagang, itu pegawai-pegawai negeri yang gajinya ya Allah ya pokoknya segitu-segitu aja lah gitu. Yang punya kekayaan ngapain harus antri? Tinggal masuk kamar, nggak ngapa-ngapain saja. Itu saya kemarin itu mau numpang ke toilet saja. Itu begitu masuk karena saya tahu bahwa saldo saya prioritas. Udah tahu kan kalau saya prioritas di BSI, udah tahu saldonya itu kira-kira itu. Ya artinya ternyata dilayani padahal saya nggak ngapa-ngapain, tapi dilayani begitu rupa. Kenapa? Karena ternyata itu orang-orang yang terlayani di dunia saja pelayanannya beda dengan orang-orang yang mohon maaf, apalagi di akhirat nanti. Di akhirat itu maka pedagang punya, karena nanti punya kemanfaatan banyak pada banyak orang. Yang kedua, berdagang itu adalah ladang pahala. Jadi tidaklah seseorang itu memperoleh penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri, dan tidaklah seorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, pembantunya, atau orang lain, maka dihitung sebagai sodakoh. Dan sodakoh ini adalah burhanun. Sedekah ini adalah tanda keberagamaan. Makanya orang yang tidak pernah sedekah karena dia memang tidak punya penghasilan, maka belum terbukti keberagamaannya lurus. Pendusta dalam beragama bukan kok orang yang nggak sholat, nggak puasa. Sholat, dia sholat, tetapi arra'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa itu? Orang yang yadu'ul yatim, orang yang nggak peduli pada anak yatim. Ternyata pendusta itu tidak ada kaitannya dengan orang tidak ibadah. Ibadah madhah maksud saya, dilakukan sholat, haji, puasa, tapi ternyata dia tidak mau bersedekah. Artinya sedekah itu ternyata semua penghasilan yang kita dapatkan, dengan satu, dengan cara jujur, dua, dengan jerih payah sendiri, bukan ngambil miliknya orang lain, bukan dari korupsi, bukan segala macam, maka itu bagian dari sedekah kita. Yang kedua, yang ketiga, perdagangan itu akan meningkatkan perekonomian umat, jadi punya jasa sosial atau jariah. Ya, orang yang ikut bisnis kemudian berkeluarga kok sampai menafkahi orang lain, maka itu bagian dari sedekah. Walaupun kita sudah mati, pahalanya juga mengalir pada kita semuanya. Misalnya akibat di sedekah kita, dia belajar menjadi ulama menjadi pendai, jadi orang yang berguna, maka pahala semua yang kita nafkahkan pada dia, anak-anak kita, saudara yang berbuat baik karena kita pernah sedekah pada dia, kebaikannya juga mengalir kepada kita. Ini jariah yang luar biasa. Maka
dari sisi ini punya fungsi sosial, yaitu meningkatkan perekonomian yang ujungnya kepada jariah kita. Yang ketiga, yang keempat, perdagangan akan menambah wawasan. Dan itu diperintahkan dalam Al-Quran. Sirru fil ardi, kamu harus mengenal banyak orang, kamu harus ta'aruf, harus saling mengenal. Nah, nanti kita bahas lagi, persaudaraan di sini tidak punya hanya ta'arufan, hanya kenal. ini mohon maaf harus dibangun persaudaraan hubban lil iman, yaitu mohon maaf persaudaraan karena iman dunia sampai akhirat. Karena ada saudara itu nanti kawan hanya karena ta'arufan, karena kenal di terminal. Dua, karena tarihan, karena mungkin sama punya sejarah yang sama dari satu, asalnya dari Ngapak-Ngapak, persaudaraan Ngapak-Ngapak, persaudaraan Cilacap, persaudaraan Kalimantan, persaudaraan dari sama Irian, semua dari orang Batak, dari Medan. Maka itu hanya sebentar, itu bukan yang sampai ke akhirat. Ada karena amalan, hanya karena sama-sama di jangan. Hanya karena dia sesama dokter, maka persaudaraan hanya karena ikatan dokter. Atau karena hobi, karena farihan, artinya apa? Karena sama-sama goes. Itu cuman apa? Cuman dapat makan murah cuman gitu aja, nggak dapat di akhirat. Maka nanti harus saudara yang hubban lil iman, dunia sampai ini yang kita bangun di Maka di seandainya Anda tidak mendapatkan closing di dunia pun, Anda mendapatkan satu berkah nanti yang berpengaruh pada akhirat. Yang kelima, perdagangan akan menjalin silaturahim yang pada gilirannya menjadi jalan-jalan surgawi. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pengen diluaskan rezeki, barang siapa yang dipanjangkan usia, maka dia harus rahimah, dia harus menyambung hubungan silaturahim. La yadkhulul jannah mangqati'un, yakni qati'ur rahim, tidak akan masuk surga teman-teman yang memutus hubungan dengan sesama kita. Ya, saya memang kemarin mohon maaf klarifikasi karena ada produk itu saya sebut saya lain di sini, yaitu 1 Zimuno, 2 Insulif. Itu hanya dimintai tolong untuk foto, untuk bikin video, kerjasama UMKM. Tapi ternyata iklannya besar-besaran, maka terpaksa harus saya stop. Karena satu, itu tidak ada ikatan apapun dengan saya. Baik ikatan yang berkaitan dengan kerjasama. Jadi kalau ada pengen Zimuno segala macam, maka saya tutup. Ini videonya nanti tolong disebutkan, nanti saya share. Tolong teman-teman saya tidak mengkonsumsi Zimuno. Saya tidak mengkonsumsi insulin. Itu waktu itu memang sesama muslim ya saya ikut nolong foto dan video saya. Karena banyak orang nanya tentang bagaimana beli Zimuno, dikira saya yang punya pabriknya. Karena Zimuno itu saya sebut merek bukan apa-apa. Kalau ini saya mengkonsumsi harian. Jadi yang betul-betul saya ada ikatan lahir batin, ikatan kontrak dan ikatan dunia akhirat, itu adalah British Propolis. Itu. Meskipun juga banyak yang minta saya, yang saya hitung lebih basah, tapi karena saya jaga komitmen itulah. Ya, jadi sekali lagi ini sekali baik klarifikasi ada teman-teman yang ya, itu berkaitan ini. Oke, jadi saya sudah tidak ada ikatan itu. Untuk itu sebetulnya saya akan bahas tentang 17 poin, tapi nanti akan saya breakdown di lain kesempatan. Pertama, bisnis kita ini nanti harus diniatkan untuk lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa MMI wa apapun wa lillahi ta'ala. Ini satu, niatnya harus untuk Allah. Dua, nanti harus ada kejujuran, soduk. Apapun jangan ada dusta di antara kita. Sudah, jangan ada dusta di antara kita. Karena nanti dampaknya kepada 3 hal. Kalau sudah tidak jujur, pasti hidupnya tidak tenang. 2, pasti dihinakan. 3, pasti orang yang jujur itu pasti dihinakan dan pasti dapat murka dari Allah. Sementara orang yang jujur pasti dapat 3. Dia tenang, dia pasti dimuliakan, dan
pasti dapat pahala dari Allah. Ini sumpahnya Rasul. Waladhi nafsi biyadi. Saya bersumpah orang yang tidak jujur pasti nggak tenang. Anda keluar kok tidak dengan integritas yang tinggi, atau Anda nggak pakai helm, nggak pakai masker, ada patung polisi saja belok kiri. Sidik keluar bawa istri sendiri, dengan bawa istri orang pasti lebih tenang istri sendiri. Atau selama ini gimana? Waktu bawa istri orang gimana waktu itu? Nah, kenapa? Karena kejujuran, bawa ketenangan. Ketiga, nanti menjual barang harus berkualitas. Artinya tidak boleh kita menyembunyikan satu barang yang kita bungkus itu satu kebaikan, tetapi itu satu dia katakan baik, tetapi tidak ada kualitasnya. Tentu kualitas yang berkaitan dengan kehalalan dan kethayyiban. Halal dan thayyib. Yang keempat nanti harus keuntungannya sewajarnya, karena tidak boleh ribawi. Itu. Dan yang kelima nanti harus janji yang harus ditepati. Jadi biasanya kerjasama bisnis itu yang sulit adalah menjaga janji komitmen itu. Nah, berikutnya nanti harus saling menguntungkan, yang namanya antarodid, yaitu saling ridho. Berikutnya nanti barang harus jadi miliknya sendiri, tidak barang yang syubhat. Bahkan dia harus tidak boleh ada penipuan, dia tidak boleh menimbun, dalam pengertian nimbun bukan stok ya, nimbun itu kepada barang-barang yang sembako, yaitu basic need. Nah, tapi kalau 2BP tidak termasuk iftikar itu. Bahkan juga nanti tidak boleh menjual barang yang haram, jelas ya. Itu alhamdulillah BP sudah sertifikasi halal, tidak menjelek-jelekan dagangan orang. Ya. Tidak memberikan upah kepada karyawan yang mengingkari, artinya janji-janji terhadap upah, bonus tidak boleh diingkari. Dia harus tidak boleh sampai mengambil hak orang miskin, yaitu tidak mau berzakat. Bahkan nanti tidak boleh putus asa. Itu. Karena larangan orang putus asa itu larangan jelas dari Al-Quran. Ini jualan, enggak closing. Selamanya Anda tidak akan sukses kalau Anda putus asa. Itu larangan dari Allah. Putus asa itu sifatnya orang kafir. Wala taqnatu min rahillah wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Super terakhir, jangan sampai apapun kegiatan kita melupakan ibadah kita. 17 hal ini nanti kapan-kapan saya breakdown, tapi paling tidak itu pengantar saya. Itu pengantar saya. Kalau ada hal yang perlu disampaikan, 1, 2, 3 pertanyaan boleh, 1, 2 pertanyaan. Saya sudah ditunggu penjemput, mohon maaf. Saya kembalikan Pak Muhammad Siddiq. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah sudah sharingkan ilmu kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah dapat banyak hal sekali, dan tentunya kita juga penasaran tentang ilmu selanjutnya, tentang breakdown daripada 17 poin ini. Alhamdulillah. Nah, mungkin Ustadz, insya Allah kita doakan mudah-mudahan Ustadz selalu sehat dan amin. mudahkan segala perjalanannya, apalagi ini akan padat banget hingga jembatan. Amin. Mohon doanya juga, insya Allah hari Jumat saya berangkat ke Hong Kong. Saya seminggu di Hong Kong untuk teman-teman TKW dan kedutaan di Hong Kong. Insya Allah saya ke Hong Kong, Guangzhou, di beberapa tempat. Mudah-mudahan teman, kalau perlu di Hong Kong ada nggak yang di Hong Kong? Di Hong Kong. Mbak Dias ada nggak? Kak Dias? Ada. Kak Dias, di Hong Kong sudah ini belum? Sudah ada, Ustaz. Jika Gina, ada nggak? Di Hong Kong ada Kak Irma, Ustadz. Oh, Kak Irma. Ya, malam nanti ini juga hadir beliau, Ustadz, di Zoom. Kak Irma ada, Kak Irma? Irma? Ada, Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Sudah ada info kedatangan saya sana. Insya Allah tanggal 1 saya udah beli tiket nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya udah, sampai ketemu di Hong Kong. Jangan lupa Insya Allah. oleh-olehnya buat. Allah Pak Ustadz siapin. Nanti temuin ya. Nanti sekaligus bikin kita merospek teman-teman di Hong Kong untuk semuanya harus jadi ya, gabung di Insya Allah. Siapa Ustadz? Ya. Oke, sudah. Tapi flyernya sudah nyampe ya, Irma?
untuk kedatangan saya di Hong Kong? Sudah ada disebar udah ini. Saya Oke. pun baru dapat dari teman itu. Ada Pak Oke. Ustadz Wijayanto datang nih. Langsung Oke. saya beli. Baik, sampai ketemu di Hong Kong. Ya. Baik, gitu ya Mas Sidik. Mohon maaf sekali teman-teman. Ini karena kebetulan ini saya sudah dijemput, saya harus membersamai Ustadz Abdul Somad yang sekarang baru acara di Jogja. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Semoga Allah lancarkan semuanya. Sampai jumpa sama teman-teman di Hong Kong nanti. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah belajar ini barusan ya, ilmu hot banget tentang islaminya, bagaimana kita harus, kenapa kita harus berdagang, semuanya sudah dijelaskan dengan cukup jelas oleh Ustaz Wijayanto. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ilmu bisnis